Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini di video kali ini aku mau membahas tentang kuis yang tadi kalian udah lakukan guys ya. Jadi aku mau jawab ini dari pakai versi Excel nomor 23 MATLAB 45 ini pakai MATLAB aku ya, tapi nanti aku tulis juga khususnya yang ini. Kalau ini nanti aku translatein aja gitu. Cuma buat perkaliannya aku pakai MATLAB. Oke. Kita mulai dari nomor 1 dulu. Oke. Kalau udah inget ya, kalau ada matriks kayak gini, kita itu kita perbesar matriks ini. Nah, perbesar itu maksudnya gimana, Kak? Nah, perbesar itu kita pisahkan antara koefisien dan variabelnya. Nah, koefisien variabel itu yang mana sih, Kak? Nah, koefisien itu yang ini nih, lihat. Angka yang nempel sama huruf. Dan variabel itu ininya, hurufnya ini. Oke, berarti kalau dilihat di sini ada 4 variabel dan 4 persamaan, oke. Kita tulis dulu persamaannya. Kita ambil angkanya aja. Jadi 1 2 1 1 8 2 1 3 1 11 1 3 2 2 13 3 2 1 4 17 2 1 2 1 1 8 2 1 3 1 11 1 3 2 2 13 3 1 3 2 1 4 17. Oke, bener ya. Nah, kita tujuannya ini tuh ngebuat matriks yang ini jadi kayak ini, matriks identitas. 0 0 1 0 1 0 0 0. Nah, ini matriks identitas. Jadi kita mau buat ini full ini bentar aku warnain deh. Kuning. Nah, kita ngebuat yang kuning ini jadi warna jadi angka 1 dan ini jadi angka 0 gitu. Bentar aku warnain biar jelas. Nah, oke. Nah, kita lihat nih baris pertama udah sesuai kan nih. Maksudnya ini yang kuning nih, lihat udah sama-sama satu kan, berarti kita tinggal copy aja. Nah, kopinya jangan langsung ke copy gini. Oke, mungkin di pertama ini nggak apa-apa, nggak akan ngerubah hasil. Tapi untuk yang ke selanjutnya itu bakal ngerubah hasil karena udah ada perhitungannya gitu. Oke, next kita lihat ke baris kedua. Nah, baris kedua ini ada angka 2. Kita mau ngubah 2 ini jadi ini 0 kan? Berarti baris 2 dikurangi sama bilangan itu sendiri yaitu 2 dikali sama baris yang udah jadi. Baris udah jadi mana? Ini nih, 1. Kenapa bisa dibilang udah jadi? Ini udah sesuai nih, 1. Ini juga 1, udah sesuai. Nah, kalian ngekaliin itu sama angka satunya. Misalnya ya, bentar. Misal aku mau ngubah di sini. Berarti kalian harus mengkalikan sama baris yang udah jadi. Nah, baris udah jadi berapa? Baris kedua. Gitu. Pokoknya kalau ini udah 1, berarti kalian kalikan sama ini, kalikan sama yang ini. Gitu. Oke. Sejajar sama yang mau kalian ubah. Oke. Bentar aku tulis namanya dulu. Kalau jadi 0 dengan dikurangi dan dikurangi bilangan itu sendiri dan dikalikan baris yang sudah jadi. Kalau jadi 1, ya Allah ya Rob, bentar ya guys ya. Kalau jadi 1 dibagi sama bilangan itu sendiri. Oke.
Ini berarti baris 2 dikurangi 2 dikali B1. Ini 1, kita perlu ngubah ini jadi 0 kan, berarti pakai yang pertama. 1 ini baris ketiga dikurangi 1 dikali ini. Oke, bentar. Nah, selanjutnya baris keempat. Bentar, ini dulu rumusnya. B3 dikurangi 1 dikali B1. Baris ketiga, berarti ini dikurangi 3 dikalikan sama baris pertama. Salah, maaf. Nah, B4 dikurangi 3 dikali B1. Oke, ini nih udah. Ini udah 0, 0, 0, 0. Sekarang berarti kita ngubah ini sama ini jadi angka 0. Bentar ya. Nah, kita mau ngubah yang merah ini jadi angka 0. Tapi kan kalau dijadikan 0 kan dikurangi bilangan itu sendiri dan dikalikan baris udah jadi. Tapi di kolom ini barisnya belum jadi nih. Min 3 ini belum 1. Jadi kita itu ngeubah min 3 itu dulu jadi 1. Yaitu dibagi dengan bilangan itu sendiri. Oke. Min 3. Itu baris 1 aku copy langsung soalnya masih udah jadi kan, jadi udah tinggal di copy aja dibagi min 3. Nah, kalau udah kayak gini kita bisa buat 1 sama min 4 ini jadi 0. Caranya gimana? Kayak tadi, berarti ini baris ketiga dikurangi ini, kita mau buat ini jadi 0, berarti dikurangi 1 dikali sama barisan yang udah jadi, sama baris yang udah jadi, yaitu baris kedua. Oke. Nah, dan 0 kan berarti B3 dikurangi 1 B2. Lanjut baris keempat, berarti baris keempat dikurangi min 4 dikali baris kedua. Oke, berarti B4 dikurangi min 4 dikali B2. Nah, selanjutnya kita mau ngubah ini jadi 0, ya kan? Tapi ini belum jadi 1, nggak bisa kita ngekaliin sama ini, ya kan? Jadi kita ngubah ini baris ketiga ini jadiin 1. Caranya gimana, Kak? Ya makanya tadi. Nah, karena baris 1 sama baris 2 udah benar, udah sesuai sama matriks identitas ini, kita copy aja baris 1 sama baris 2. Aduh, copy lagi ini. Maaf. Oke. Baris ketiga nih. Nah, kalau ngubah mau jadi 1 berarti dibagi sama bilangan itu sendiri. Oke. Karena ini desimalnya nggak cantik, maksudnya nggak cantik itu kayak 3 atau 6 gitu, itu kan nggak cantik, itu nggak bakal berhenti gitu loh. Nah, aku saranin kalau kayak gitu tuh pakai diklik kayak gini langsung di lock Fn F4 atau F4 gitu. Ini terus kita drag. Udah, berarti B3 dibagi 0,3 1,3 ding. Oh ya guys, aku mau bilang kalau Gauss Jordan itu kita harus fokus sama satu hal dulu. Misal kamu mau ngubah segitiga bawah ini dulu, maksudnya segitiga bawah ini dulu, ya udah fokus ini dulu. Nah, kalau di jalan buat ngubah ini kalian perlu ngubah ini, berarti boleh lakuin gitu aja. Tapi kalian tuh yang nggak boleh lakuin tuh, misalnya kamu mau ngubah ini, terus kamu mau ngubah lanjutnya yang atas ini, nah itu nggak boleh, itu nggak konsisten. Kalian kalau kayak gitu kalian nggak bakal dapet hasilnya gitu. Oke, lanjut, karena ini udah 1, berarti kita ngubah yang merah ini jadi 0. Oke. Berarti dikurangi sama bilangan itu sendiri, jangan lupa di lock kalau dipencet, dikali sama baris ketiga.
Ya, B4 dikurangi min 3,333 dikali B3. Nah, lihat nih. Nah, ini harusnya 1 kan, berarti ini tinggal dibagi dengan bilangan itu sendiri. Sedangkan baris 1 ini udah sesuai. Lihat, ini juga udah sesuai. Ini juga udah sesuai. Jadi baris 1 sampai 3 kita copy aja. Copy. Oke, jadi baris keempat dibagi sama 4 karena mau ngubah jadi 1. B4 dibagi 4. Nah, kalau udah kayak gini, baru kita selesaikan yang atas. Bentar. Yang atas. Nah, coba kalian lihat. Dari keempat baris ini, mana yang benar-benar full udah jadi, yang sesuai sama matriks identitas. Nih, baris keempat kan? Nih, coba lihat baris keempat. 0001. 0001. Udah sesuai kan? Berarti patokannya sekarang kita pakai baris keempat. Nah, ini 1, 2, 3. Nah, baris keempat. Aku tulis dulu baris keempat ya. Nah, ini. Terus sekarang kita ngeubah ini yang ada di kolom ketiga ini, ketiga. Tuh, yang ada di kolom keempat ini jadi 0. Caranya gimana? Sama kayak tadi, dikurangi sama bilangan itu sendiri dan dikalikan sama baris udah jadi. Baris udah jadi yang mana, Kak? Yang keempat, karena udah sesuai sama matriks identitas ini. Oke? Jadi ini aku mulai baris ketiga ya. Baris ketiga dikurangi 0,5 dikali sama baris keempat. Nah, ini kenapa aku ngetik? Karena hasilnya dia angka desimalnya bagus. Angka terakhirnya 0. Jadi kan 0,5 gitu doang. Kalau tadi kan ini 0,33333. Nah, kalau kalian tulis biasa, itu nanti hasilnya nggak bakal 0, tapi 0,00000 gitu. Nah, makanya aku saranin pencet aja di sini ya kalau angkanya nggak cantik kayak gini. Oke? Oke, berarti B3 dikurangi 0,5 dikali sama B4. Oke, lanjut baris kedua dikurangi sama bilangan itu sendiri. Ini clock dikalikan sama baris keempat. Ya, B2 dikurangi 0,3333 dikali B4. Yang terakhir baris pertama dikurangi 1 dikali sama baris keempat. B1 dikurangi 1 dikali 4. Nah, dan nih coba dilihat yang udah jadi yang mana? Baris 3 dan baris keempat ya kan. Jadi baris itu kita langsung copy aja. Baris 3 ini baris 4. Copy. Sekarang kita ngeubah ini sama ini jadi 0. Caranya sama kayak tadi. Jadi ini baris kedua dikurangi sama bilangan itu sendiri yang mau diubah, berarti ini. Jangan lupa di lock dikali sama baris udah jadi. Nah, lihat yang sejajar yang mana? Yang sejajar kan yang sesuai kan ini baris ketiga, berarti dikali sama baris ketiga. B2 dikurangi 0,333 kali B3. Lanjut baris pertama ini dikurangi 1 dikali sama baris ketiga. Nah, B1 dikurangi 1 dikali B3. Nah, kita udah selesai nih. Lihat yang udah jadi.
yang udah jadi jadinya baris 2, 3, dan 4. Tinggal baris pertama nih yang belum. Ini ngubah 2 jadi 0. Jadi aku tulis dulu nih baris ke 2, 3, 4. Kita ngubah ini jadi baris 1 dikurangi 2 dikali sama baris yang udah jadi yang sejajar nih 2 kan, berarti itu baris kedua kan, jadi baris dikali baris kedua. Ya jadi B1 dikurangi 2 dikali B2. Nah, dapatlah hasilnya ini. Nah, apa ya, hijau deh, hijau. Nah, jadi solusi dari persamaan di atas adalah satu solusi. Kenapa satu solusi? Karena ini masing-masing punya angka ya, yaitu dengan X sama dengan 1,5, Y sama dengan 1,5, Z sama dengan 1,5, dan W sama dengan 2. Gitu. Oke. Kita lanjut ya, nomor 2, pembahasan nomor 2. Nomor 2 MATLAB. Bentar, MATLAB. MATLAB. Nah, aku tulis ulang ya, apa? Bulan, kita tulis dulu bulan. Kita disuruh cari perkiraan harga rumah pada bulan Agustus. Kita tulis yang diketahui dulu. Bulan sama dengan 1, 2, 3, 4. Oke. Terus harga rumah ini 100, 150, 225, 325. Nah, sebelum kita nentuin perkiraan harga rumah, kita tentuin dulu polinomialnya, persamaan polinomialnya. Nah, kita pakai polyfit. Oke. Polyfit kita tulis anunya X, Y-nya. X itu yang pertama, yang ini, dan yang ini Y-nya. Oke. Jadi bulan, harga rumah. Nah, N-nya berapa? N-nya kan di sini diketahui. Nah, kalian lihat nih dari yang diketahui. Yang diketahui kan ada 4. Nah, kalau kayak gini, buat nentuin derajatnya, itu tuh yang diketahui dikurangi 1. Jadi, derajatnya dari soal ini yaitu 4 dikurangi 1. Jadi, 3. Persamaannya 3. Jadi, pangkat tertingginya itu pangkat 3. Tuh. Nah, kalau udah buat persamaan polinomialnya, kita buat prediksi harga rumahnya. Jadi kita panggil nih polyval. Kita panggil P-nya, polinomialnya sama X-nya. Nah, yang ditanyakan bulan Agustus. Nah, di sini kan Januari, berarti yang Januari 1, Februari 2, Maret 3, April 4. Nah, kalau Agustus berapa? Bulan keberapa? Hitung aja. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. 8 kan? Berarti ini ditulis 8. Oke, kita running. Nah, jadi persamaan polinomialnya ada 0x pangkat 3 ditambah 12,5 x pangkat 2 ditambah 12,5 x dan plus 75 gitu, dengan perkiraan harga pada bulan Agustus yaitu 975 juta. Begitu guys. Aku taruh di sini. Oke, lanjut buat nomor 3.
Ya, nomor 3 ini sebenarnya cuma Gauss Jordan doang. Tapi kalian harus teliti sama ininya. Oke. Kalau kalian dapat soal kayak gini, rangkaian listrik, kalian tuh harus fokus sama 2 hal. Yaitu yang pertama node yang bulat-bulat ini. Dan yang kedua sama petnya, ini jalurnya ini. Kotaknya, aku kalau gambarnya kotaknya sih. Jadi bulat sama kotak yang harus diperhatikan. Oke, jadi kita nulis dulu nodenya. Nodenya ada 4 kan, berarti node 1 dulu. Node 1. Nah, kalau node 1 kita tuh cuma lihat dari I-nya. Dari I-nya dan arahnya. Ya, nggak bisa diunduh. Dari I dan arahnya. Oke. Jadi ini kalau satu, kita lihat node itu anggap aja sama dengan. Jadi kita lihat nih arus yang masuk ke satu ini gimana aja. Ini 1 kan. Berarti tulis I1. Ada lagi nggak yang masuk? Ini ada nih yang masuk I3. Berarti I1 ditambah I3 sama dengan yang keluar nih I2. Oke. I2. Node 2. Yang masuk ini kan I2, berarti I2. Ada yang masuk lagi nggak ada kan, berarti keluar nih dua-duanya. Berarti I2 sama dengan I1 ditambah I3. Oke. Node 3 ini dilihat yang masuk yang mana, ya ini kan yang masuk, berarti I5. Ada lagi yang masuk? Nggak ada ya, ini keluar, ini juga keluar. Oke. Jadi I5 sama dengan I3 ditambah I6. Node 4 dilihat yang masuk ada ini I4. Salah bentar, ini 4 ya guys ya, maaf yang 2 I2 keluarnya jadi I1 plus I4. Terus yang 4, node keempat berarti I4 sama dengan I4 plus ini ada nih masuk nih I4 plus I6 sama dengan I5. Kita cek dulu I1 yang masuk ini I1 sama I3 yang masuk ya kan, I1 plus I3 sama dengan yang keluar I2. Terus ini I2 keluarnya jadi I1 sama I4. Oke. 3 I5 masuk, keluarnya jadi I3 dan I6. Oke. Udah keempat yang masuk I4 sama I6, terus yang keluar I5. Oke. Nah, kalau kayak gini udah kita pisahkan, kita gabungkan yang I ini ke sebelah kiri. Jadi sebelah kiri sama dengan 0, nanti jadi kayak gitu. Oke, diubah berarti I1 min I2 ditambah I3 sama dengan 0. Jadi kayak gini. Terus ini berarti min I1 ditambah I2 min I4 sama dengan 0. Ini berarti I3 ditambah I5 min I6 sama dengan 0. Ini berarti I4 min I5 ditambah I6 sama dengan 0. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, selanjutnya kita fokus sama pet, sama kotak. Nah, di sini ada 3 kotak. Jadi kotak 1 nih kita tulis. Nah, kalau pet kita tuh nggak ngomongin soal itu lagi, nggak cuma ngomongin I doang. Sekarang kita fokus sama R-nya juga. Caranya kita pakai hukum Kirchhoff gitu. Hukum Kirchhoff gimana kak? Hukum Kirchhoff tuh V sama dengan I kali R. Oke. V sama dengan I kali R. Yang baca R ya. P1. Nah, P1 ini udah ada putarannya nih.
Jadi berarti arah geraknya gini, sini dulu, terus sini, terus sini, baru sini. Nah, satu kotak, ya kan? Kita lihat dari pet 1 dulu. Pet 1, berarti kita ini melewati berapa hambatan? 2 kan? Ini sama ini, betul tidak? Ya kan? Jadi I1 R1 ditambah I2 kali R2 sama dengan V. Nah, kalau udah buat kayak gini, masukkan R-nya. R-nya diganti sama diketahui nih. R1 kan 2, R2-nya 4. Berarti 2I1 ditambah 4I2 sama dengan 10. Oke, lanjut ke pet 2. Pet 2 nih agak banyak nih. Petnya dari sini, 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 sini. Oke. Berarti mulai dari I2 R2. I2 kali R2 ditambah I4 kali R4 ditambah I5 kali R5 ditambah I3 kali R3 sama dengan V. Nah, terus kita masukkan R-nya. R-nya tadi 4 I2 ditambah 2I4 4I2 tambah 2I4, oke. Tambah 2I5 ditambah 3I3 sama dengan ini 18. Lanjut pet terakhir. Pet terakhir berarti gini, set. Oke, berarti I5 kali R5 ditambah I6 kali R6 ini sama dengan V. Oke, berarti ini 2I5 ditambah 4I6 sama dengan 14. Bentar, kita lihat dulu. 2, 4, 10 4, 2, 2, 3, 18. Oke, 2, 4, 14. Oke. Nah, kalau kayak gini kita gabungkan yang node sama pet gitu. Kalian boleh nulisnya pet dulu, nulisnya apa node dulu, terserah kalian. Oke, aman aja kok. Jadi ini aku tulis dulu I1, I2, I3, I4, I5, I6 hasil. Nah, berarti ini I1 min I2, astagfirullah, min I2, I3. Nah, kalau nggak ada kita tulis 0, 0, 0. Nah, hasilnya juga 0 kan. Oke, lanjut. Lanjut tadi baris kedua berarti min I1 I2 0 min I1 I4 ada lagi kan 0 0 0. Oke, ini yang node ketiga berarti 0 0. Oh, ini min ya guys ya, bentar ada minnya nih. Min I3 0 nggak ada, I5 min I6 benar 0. Ini 0 0 0, I4 nya I4 min I5 plus I6 0. Nah, udah selesai nih nodenya. Sekarang kita ke pet ya. Itu 2I1 berarti 2I1 terus 4I2 hasilnya 0 0 0 0 0. Lanjut, ini nggak ada I1 4I2, ini ada 3I3 3I3
2i 4, 2i 5, 0, 18. Ya Allah, ini lupa. Ini 10 ya guys ya, 10. Maaf. Ini 0, 0, 0, 0, 2i 15, i 5 ditambah 4i 6 sama dengan 14. Ya, kalau udah kayak gini matriksnya diperbesar. Oke. Berarti ini 1 min 1 1 0 0 0 0. Oke. Berarti ini lanjutnya baris kedua min 1 1 0 min 1 0 0 0. Oke. Baris kecil yang ketiga 0 0 min 1 ya. 0 1 min 1 0. Baris keempat berarti ini 0 0 0 1 min 1 1 0. Oke. 1 min 1 1 1 min 1 1. Oke, lanjut. Yang kepetnya sekarang 2 4 0 0 0 0 0 0 10 0 4 3 2 2 0 0. Situ 2 3 4 2 4 14. Ya lain 18 ya. Nah, kalau udah kayak gini kita langsung ke lab. Itulah. Nah, this 1 min 1 1 0 4 kali itu 2 3 4. Ini min 1 1 0 min 1 tuh 2 3 0 0 min 1 0 1 min 1 0. Sekarang baris keempat 2 ke 4 nih 0 3 kali itu 2 3 1 min 1 1 0. 0 3 kali 1 min 1 1 0. 2 4 0 0 0 0 10. Oke. Lanjut 0 4 3 2 2 0 18. Tuh 2 3 4 2 4 14. Oke, tinggal ref. Nah, tadi ditanya, Kak kalau mau pakai kayak gini bisa nggak? Bisa guys, cuma kalau kayak gitu ininya hasilnya kalian buat matriks sendiri gitu. Tapi aku saranin gini aja biar menurutku ini lebih gampang sih pakai ref itu menurutku. Ref, nah hasilnya seperti ini. Oke. Ntar aku screenshot. Oke. Udah ya. Nanti jadi dibenerin. Lanjut kita ke nomor 4. Nah, nomor 4 itu aku beberapa kali tadi bilang nomor 4 itu sebenarnya gampang. Yang penting kalian teliti. Ini cuma pakai logika aja. Oke, bentar aku buka satu sebelahnya MATLAB deh. Nah, seorang kapten gudang membuat dashboard untuk memantau stok barang di 2 toko A dan B. Terdapat 3 jenis produk yang diamati, yaitu tepung terigu, gula, dan beras. Ini anggap aja XYZ atau enggak juga enggak apa-apa kalian. Nah, stok di toko A hari pertama yaitu 30 tepung terigu, 50 gula, dan 100 beras. Nah, ini kilo ya guys, 30 kilo, 50 kilo, dan 100 kilo. Toko A adalah toko baru yang sudah melakukan grand opening. Oleh karena itu
banyak pelanggan yang datang, sehingga stok dari hari pertama berkurang sangat drastis, yaitu hanya menyisakan. Ingat ya, menyisakan berarti sisanya 5 tepung terigu, 10 dan 20 beras. Oke, kita tulis dulu. Ini dulu deh. Di toko A. Hari pertama tadi punya apa 30 ini tegul per oke 30 50 dan 100. Oke, hari kedua. Nah, hari kedua hari kedua stoknya tinggal 5 ini kan. 5, 10 sama 20. 5, 10, 20. Oke, kita next ke toko B. Sedangkan stok pada toko B adalah 90, 40, dan 50. Oke, hari pertama ya. Hari pertama 90, 40, 50. Toko B sudah lama beroperasi, tetapi hanya memiliki beberapa pelanggan tetap karena lokasi toko yang kurang strategis. Hal ini menyebabkan penjualan pada hari pertama dapat dikatakan sedikit, yaitu hanya berkurang. Berarti dari stok ini 90, berarti cuma dikurangi 5. Itu nggak bisa tembus ya, 90 dikurangi 5. Gitu. Dan seterusnya ya guys ya. Berarti hari kedua, stok sisa hari kedua yaitu 90 dikurangi sama 5, 40 dikurangi sama 3, dan 50 dikurangi 40. Nah, 40 kilo. Banyak beli beras ya guys ya. Nah, yang ditanyakan, berdasarkan permasalahan di atas, hitunglah stok kedua toko pada hari pertama dan hari kedua, lalu buatlah kesimpulan. Nah, terus dibuat matriks. Nah, itu simpel aja guys. Jadi kalian cuma menjumlahkan hari pertama sama hari pertama, hari kedua sama hari kedua. Dan ini juga aku udah buat clue kan biar gampang. Oke. Jadi total stok hari 1. Lagi hari pertama. Jadi ini dijumlahin sama ini. Bisa digeser enggak ya? Bisa sih harusnya. Oke. Ini hari kedua. Jadi ini tambah ini. Nah, kayak gini. Jadi kesimpulannya, jadi pada hari pertama total stok adalah 120 kilo tep, 90 gul, 150 ber. Sedangkan hari kedua memiliki total stok hanya 90 kilo tep, 90 gram kilo tep, 47 gul, 30 ber. Nah, terus ini bilang buatlah dalam matriks. Ya udah berarti ya buat dulu toko A nih. Ini A ya, anggap aja A. Jadi A ini 30, 50, ya Allah, 100, 5, 10, 20. Aku bisin B sini deh B-nya biar di 90, 90 40 sama 50.
ini 85, ya Allah ya Rob, ya Allah. Nah 85 37 sama 10. Nah matriksnya berarti kalian tinggal jumlahin aja ini. Udah deh, ini tambah ini tambah ini tambah ini, jadi jadinya tuh perjumlahan antar elemen gitu guys. Oke, salah bisa ya, bisa. Oke, terus yang nomor 5 ini translate perang ya guys ya. Hapus dulu. Oke, ini perang, ini ada dua percakapan dengan matriks AL ini. Oke, kita duduk matriks AL sama dengan 1 2 1 0 0 1 3 1 0 1. Nah, tadi kan emang kami tuh udah nulis hasil matriksnya ya, hasil inverse-nya. Nah, tapi sebenarnya kalian gak apa-apa langsung ngekaliin hasil inverse-nya gitu. Nah, tapi kalau kayak gitu hasilnya bakal desimal gitu, tapi kalian harus ngebulatin sendiri. Makanya tadi ada yang tanya dan aku saranin buat ngerjain dari awal gitu, jadi nge-inverse-nya langsung dari MATLAB-nya gitu. Kita AL kecil aja ya, AL kecil kemudian inverse AL, jadi ngerjain dari awal aja tuh. Terus ininya kalimatnya karena ini 3 berarti diambilnya 3 ini 3 ini 3 ini 3 ini 3 ini 3 dan selanjutnya. Oke, berapa ini? 1 2 3 4 5 kicau 14 27 17 kicau 17 12 17 17 12 17 C 2 14 38 2 14 38 kicau 24 16 24 1 13 34. Oke, kalau udah kayak gini kita buat variabel baru, nama matriks baru buat perkalian ini sama hasil inverse-nya. Oke, biasanya pakai besar aja sih, jadi K kecil dikali AL kecil di I besar sama dengan I kecil kali AL kecil. C besar sama dengan C kali C kali AL jauh, A kecil kali AL W kecil kali AL Oke. Nah, kalau kayak gitu pastikan kalian gak ada yang sama ya guys sama atasnya, soalnya MATLAB itu bisa ngebaca sebelumnya gitu loh. Apalagi kalau perhitungnya sama kayak gini, itu bakal bisa banget buat ngebaca sebelumnya. Ya usahakan beda. Oke, ini tinggal tes, jangan prajurit. Kita panggil hasil perkaliannya kicau 5. Nah, dapat nih 13 11. Oke, kita lihat dari modul 6. Nah, dari sini nih 13 berarti ini 13 M. Bentar aku sekalian tulis. Bentar. 13 tadi M. Terus 1 A, satu lagi A. 6 ini 6. F. 0 ini sebenarnya spasi, jadi aku tulis gini spasinya ya. 11 mana 11 K. 1 A. 12 L. Ini 1 berarti A. 8 H. Oke. Ada 0 lagi berarti spasi. 16 mana 16. P.
1A 11K. Ini ada 0 lagi berarti spasi. Oke. Maaf kalah Pak. Oke, bawahnya maaf kalah Pak. Oke, lanjut buat yang selanjutnya ini yang kata-kata atasannya. Ada berapa? 1 2 3 4. Apa ya? 4 ya. C. Kecil aja. 19 25 46 38 14 26 8 16 8 16 8 Nah, Ciho. Bisa Ciho. Nah, ada itu tadi nggak sih? Ada apa ya? C. Kita ganti Ciho. Oke. Lalu C kecil dikali sama AL. Tadi kan udah buat matriks inverse-nya ya. AL. E sama bentar gede. E besar sama dengan E kecil dikali AL. Ada H nggak? Tidak ada kan tadi. H kecil dikali AL. O besar sama dengan O kecil kali AL. Kita tulis Pak atasan dengan C. Running. Nah, dapat 8 9 11. Oke, kita lihat. Tapak 8 H 9 I 11 K 19 S. Di sini ada 0 berarti spasi. 19 S 5 E 4 D 9 I 8 H. Nah, ini ada 2 0 berarti ini gini. Nah, kenapa ada 2 kayak gini? Nah, ini tuh buat ngejangkepin. Ngefullin kan, kita kan ada kata, kalau misalnya dari kata sedih mau ke enkripsi, mau dijadikan kode rahasia, berarti kan sesuaiin sama ini 3 kali 3 kan, matriks pengujinya kan. Jadi kalau 3 berarti kan 1 2 3 nih. 1 2 3 udah. 1 2 3. Nah, ini sendiri kan. Nah, biar lengkap satu matriks 3 baris 3 kolom ditambahin 0 0 gitu, yaitu spasi. Oke, guys. Mungkin cukup segini aja buat pembahasan soal. Jangan lupa dipelajarin karena insya Allah soal-soal ini bakal keluar waktu UTS besok. Dan untuk UTS besok masih belum tahu mau gimana, mau digabung sama A, digabung sama teori atau gimana, nanti aku kabarin lagi. Dan ya begitu. Oke, sekian yang dapat aku sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit guys? Anjay. 49 menit doang.